ada yang kerja sibuk ya kayak gitu guys, jadi kerja sibuk jadi nggak sempat ganti air, kelewat, dan ujung-ujungnya kayak gini tuh ikan-ikannya tuh guys. Jadi insya Allah sih kalau kayak gini gaul dari lengket mungkin karena kondisi airnya sebelumnya itu kotor. Jadi kemungkinan ini ada bakterinya di ekor-ekornya. Jadi ikan tuh nggak kebuka tuh, jadi agak kuncup begini tuh. Jadi kalau saya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau guys. Jadi kita mau sharing pengalaman kita. Ternyata itu ikan cupang di rumah telat ganti air dan sekarang dia ekornya kuncup nih guys. Jadi ekornya kuncup, terus udah gitu ikannya berenangnya juga nggak stabil. Dan untuk penanganannya sendiri, mungkin teman-teman yang pernah ngalamin hal kayak gini boleh sharing-sharing di kolom komentar biar kita saling berbagi pengalaman buat teman-teman yang terutama pemula yang baru belajar melihara ikan cupang nih guys. Jadi kita sering ngebaca di kolom komentar saya tuh tiba-tiba ada ibu-ibu juga komen, "Bang, saya kok beli ikan cupang buat anak saya kenapa mati mulu sih?" Nah itu mungkin jawaban saya tuh bisa mewakili teman-teman. Di konten kali ini saya bakal cerita terutama buat ibu-ibu ya yang udah beli ikan cupang buat anaknya. Katanya ikannya mati mulu guys. Jadi ya yang saya lihat biasa udah kebanyakan udah gitu terus jarang ganti air. Nah, kenapa jarang ganti air? Mungkin karena satu mungkin waktunya nggak ada ya, atau kedua mungkin ya biasanya sibuk kayak gitu guys. Jadi biasanya ibu-ibu tuh suka komen-komen tuh kolom komentar saya tuh suka ada yang komentar kayak gitu tuh, dia sering beli ikan cupang dan katanya sering mati guys. Jadi saya akan sharing pengalaman saya untuk melihara ikan cupang dan gimana cara penanganannya biar ikan cupang itu nggak mati dan ikannya nyaman nih guys sama kondisi airnya nih guys. Nah langsung kita lihat aja nih ikannya nih guys. A few moments later. Guys, ini jadi contoh ikan cupangnya yang kuncup ini, dua ekor ini dan ekornya ini ngelipet nih guys. Jadi ekornya ngelipet karena ini saya telat ganti air tuh. Jadi telat ganti air, jadi ekornya lengket kayak gini tuh. Jadi kalau telat ganti air resikonya kayak gini tuh. Dan kedua ini sama juga kayak gini tuh. Jadi harusnya ikan cupang tuh harus rajin ganti air minimal itu seminggu sekali. Oh gitu guys, atau 3 hari sekali lah minimal lah kalau kitanya rajin. Kalau maksimal seminggu, nggak boleh lebih dari 2 minggu guys, itu bahaya tuh. Jadi buat teman-teman yang punya ikan cupang, perhatiin untuk ganti airnya tuh. Tuh ganti air dan boleh sipon, buang air lama dan tambah air baru guys, kayak gini tuh. Dan ini yang kemarin sempat kuncup dan sekarang alhamdulillah nih udah ekornya udah kebuka lagi tuh. Dan ini juga sama. Nah kalau untuk penanganan sendiri kayak gini biasanya saya tuh siapin air baru. Nah air baru kayak gini nih, air baru udah kita siapin, terus kita kasih daun ketapang nih guys. Dan ini ikannya nih kita siapin daun ketapangnya nih. Nah ini daun ketapangnya, daun ketapang kering, harus pakai yang kering, nggak boleh yang basah. Kita taruh aja di sini tuh. Ini juga kita taruh tuh. Tuh udah kita taruh dan ikannya kita pindahin ya guys. Nih guys, jadi ikan cupangnya udah kita kasih daun ketapang yang kering ya. Jadi jangan ketapang yang basah atau ketapang yang baru jatuh. Itu kalau saran saya sih jangan guys ya, terutama buat teman-teman nih atau ibu-ibu nih yang sering komen-komen nih di kolom komentar saya yang sering beliin ikan cupang buat anaknya tuh. Jadi kalau mau ngasih daun ketapang itu harus yang kering, jangan yang baru jatuh dari pohonnya, itu bahaya karena ada getahnya. Getahnya kenapa? Karena dari batangnya sendiri. Kalau masih basah itu biasanya, kalau pengalaman saya itu sering airnya tuh berawan dan nanti ke ikannya juga malah jadi bukan sehat guys tuh. Tuh kalau dari pengalaman saya. Terus kita kasih daun ketapang kering aja nih. Kita kasih daun ketapang kering terus dikasih jentik. Kasih makannya juga rutin. Ya sehari sekali lah gitu guys. Tuh atau kita kasih makan pagi sama malam boleh. Tuh terus udah airnya dipendekin, jangan ditinggiin. Karena kalau ditinggiin nanti kasihan untuk ikannya karena kondisinya ini ekornya lagi pada lengket tuh. Jadi pada lengket mungkin karena kondisi airnya sebelumnya itu kotor. Jadi kemungkinan ini ada bakterinya di ekor-ekornya. Jadi ikan tuh nggak kebuka tuh. Jadi agak kuncup begini tuh.
Jadi kalau saya sih, pengalaman saya penanganannya gini nih guys, jadi air dipendekin terus cukup kasih daun ketapang. Biasanya ini kalau udah kebuka ekornya itu seminggu. Seminggu, setahu saya, sepengalaman saya sih seminggu. Terkadang bisa lebih, gimana kondisi ikan lengket dari ekornya sendiri tuh. Jadi buat temen-temen, bukannya saya menggurui, intinya sih sharing pengalaman. Dari pengalaman saya ini sih kayak gini nih, dulu kayak gitu guys. Dulu saya pernah kejadian kayak gini, terus kata petani sendiri yang sering saya datangin itu dibilang udah pendekin aja, kasih daun ketapang pekat, kasih sedikit garam, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya ada garam, kasih aja garam glosok atau garam dapur. Nanti juga kalau misalnya ikannya sehat, ikannya sembuh, nanti bakal ini sendiri, ekornya kebuka sendiri tuh. Jadi kita kasih makan juga, dan kita kasih daun ketapang kering. Jadi ya saya ingetin ya, jangan pakai daun ketapang yang baru jatuh dari pohonnya dalam kondisi hijau. Kalau bisa kondisinya yang udah coklat kayak gini tuh. Atau kalau lebih baik diolah dulu, atau kalau lebih aman ya beli yang udah jadi juga banyak tuh di toko ikan hias, biasanya suka ada yang jual. Atau pakai metilanin blue. Kalau saya sih jarang kalau pakai kayak obat-obat kayak metilanin blue. Terus kalau kayak yang hijau, itu yang hijau suka, kalau yang biru jarang tuh. Jadi saya seringnya pakai daun ketapang gini aja nih. Jadi kalau emang rezeki, mungkin ikannya bakal hidup tuh. Jadi kalau sering sih alhamdulillah ikannya hidup. Saya penanganannya gini aja tuh. Jadi penanganannya cukup kasih daun ketapang kering, air dipendekin, kasih makan sehari sekali. Nah, kasih makannya apa? Jentik. Kayak gitu guys. Saya nggak berani ganti makan kutu air, karena takutnya jadi amoniak sendiri kalau kutu air tuh, karena kondisi ikannya lagi nggak sehat tuh. Kayak gitu guys tuh. Jadi biasanya kalau kita ngasih kutu air suka banyak nih, biasanya ada kutu air yang mati, itu biasanya nggak dimakan sama ikan. Kalau yang pernah saya lihat, mungkin teman-teman boleh komen-komen aja ya, biar kita sharing-sharing aja dari pengalaman kita semasa miara ikan cupang tuh, kayak gitu guys tuh. Jadi kemarin saya ngebahas ini tuh karena ada ibu-ibu yang komen dulu juga di kolom komentar saya, Bang, saya sering beli ikan cupang buat anak saya, terus kenapa mati mulu ya? Ya itu mati mungkin karena satu, biasanya kalau anak kecil ngasih makan ikan itu nggak kira-kira guys, itu kebanyakan. Nah jadi buat ibunya dan bapaknya mungkin bisa edukasi anaknya untuk miara ikan cupang tuh, gimana caranya biar ikan cupangnya hidup awet dan lama, kayak gitu guys tuh. Jadi kasih makan secukupnya aja. Kalau emang ngasih pelet, sehari kasih 4 atau 5 butir itu udah cukup. Terus kalau emang ngasih jentik ya sehari kasih 5 atau 10 jentik juga cukup tuh. Terus kalau buat cacing, kalau kondisi ikan kayak gini sih, kalau kalau menurut saya sih nggak rekomendasi. Kalau kayak gini rekomendasinya tuh buat ke jentik, karena jentik sendiri itu bagus untuk tulang dan ekor, kayak gitu guys tuh. Ya mungkin ini dari sharing pengalaman saya semenjak miara ikan cupang. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf guys. Jadi intinya ini saya bukan menggurui, intinya berbagi pengalaman aja semasa miara ikan cupang. Jadi buat penanganan ikan cupang yang sering kuncup kayak gini nih, terutama yang telat ganti air, mungkin karena teman-teman ada yang kerja sibuk ya, kayak gitu guys. Jadi kerja sibuk, jadi nggak sempat ganti air, kelewat, dan ujung-ujungnya kayak gini tuh ikan-ikannya tuh guys. Jadi insya Allah sih kalau kayak gini, kalau dari pengalaman saya kan bakalan hidup, yang penting kasih makan dan kondisi airnya dipendekin aja tuh. 10 cm juga udah cukup sih kalau saran saya sih. 10 cm, nggak boleh lebih dari 10 cm. Jadi ikannya berenangnya terus sama di ini guys, di brandingin tuh, biar ikannya tuh nanti ngedok atau flaring. Nanti insya Allah guys, nanti bakal kita update lagi dah intinya guys. Ini bakal kita ceritain lagi gimana kondisi ikannya setelah kita treatment kayak gini tuh. Treatment kasih daun ketapang pekat dan kasih sedikit garam dan air baru guys, kayak gitu tuh. Ini kayaknya jadi nggak ngedok dan ekornya juga kuncup, jadi kelihatannya jelek guys tuh. Jadi nggak bagus banget tuh ekornya tuh. Harusnya kan ekornya kebuka, dan ini lengket tuh. Karena ya itu, kalau air WTP atau PAM itu setiap tempat temen masing-masing itu beda-beda guys, kondisi pH-nya sama kadar airnya. Jadi kalau misalnya airnya suka ada yang kaporitnya banyak tuh, bahaya guys, itu bahaya tuh. Ikan cupangnya malah sering lompat-lompat, kalau dari pengalaman saya guys tuh, sering lompat-lompat dan gak lama-lama ikannya malah mati guys tuh. Jadi guys, kita udah ceritain tadi gimana cara treatment ikan cupang kita, yang ikan cupangnya itu lengket tuh, lengket dari ekornya, dorsal atasnya, dorsal ekor bawahnya, dan ikannya nggak aktif, dan berenangnya pun kayak tadi tuh guys. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu antara telat ganti air, dan bisa juga jadi dari amoniak atau
atau dari kotoran-kotoran bakteri air yang lama, biasanya kayak gitu guys. Terus untuk penanganannya sendiri saya sih rekomendasinya pakai daun ketapang aja sama airnya dipendekin tuh kayak gitu guys. Ya jadi mungkin durasi singkat ini sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada kata yang salah kita mohon maaf sebesar-besarnya guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.